Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Sobat Zakat, selamat datang di YouTube channel Taman Zakat. Dalam video kali ini akan membahas tentang kisah sejarah Islam, rahasia Muhammad Al-Fatih membawa Islam pada kejayaan. Seorang pemimpin yang hebat dan tawadu setelah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan Islam dalam perang salib, dan Sultan Saifuddin Mahmud Al-Qutuz, pahlawan Islam dalam peperangan di Ain al-Jalut melawan tentara Mongol. Kejayaannya dalam menaklukkan Konstantinopel menyebabkan banyak kawan dan lawan kagum dengan kepemimpinannya, serta taktik dan strategi peperangan yang dikatakan mendahului pada zamannya, dan juga kaidah pemilihan tentaranya. Sebelum Anda mendengarkan kisahnya, yuk klik tombol like dan subscribe pada video ini agar channel Taman Zakat makin banyak menebarkan manfaat. Dalam sejarah, Islam pernah menaklukkan benua Eropa. Siapa sangka salah satu dari panglima perang saat itu adalah seorang pemuda yang sangat saleh. Berusia 21 tahun yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih yang lahir di tanggal 30 Maret 1432 dan wafat pada 3 Mei 1481. Ia merupakan seorang Sultan Turki Utsmani yang menaklukkan Kekaisaran Romawi Timur, mempunyai kepakaran dalam bidang ketentaraan, sains matematika, dan menguasai 6 bahasa saat berusia 21 tahun. Ia jugalah yang menjadikan nama Konstantinopel menjadi Istanbul, Islam keseluruhannya. Kini nama tersebut telah diganti oleh Mustafa Kemal Atatürk menjadi Istanbul. Untuk memperingati jasanya, Masjid Al-Fatih telah dibangun di sebelah makamnya. Diceritakan bahwa tentara Sultan Muhammad Al-Fatih tidak pernah meninggalkan sholat wajib sejak balik, dan separuh dari mereka tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sejak balik. Hanya Sultan Muhammad Al-Fatih saja yang tidak pernah meninggalkan sholat wajib, tahajud, dan rawatib sejak balik hingga saat kematiannya. Kejayaan dan kesuksesan hidup ia telah raih di usia yang begitu muda. Ia pun dikenang jutaan manusia sepanjang abad. Harum nama Sultan Al-Fatih diperoleh berkat kesalehan, keberanian, dan kemuliaan akhlaknya. Sebagai jenderal, beliau memimpin laskar Islam menaklukkan benteng terkuat Imperium Byzantium, Konstantinopel. Kota ini diubah menjadi kota Istanbul. Dari sini, beliau menebarkan kasih sayang Islam di benua Eropa. Apa rahasia di balik semua kesuksesan beliau? Ternyata rahasianya beliau sangat kuat sholat malamnya, yaitu tahajud. Bukankah Rasulullah SAW menegakkan sholat tahajud sepanjang malam dan setiap hari? Bukankah beliau Rasulullah SAW sholat tahajud merupakan kewajiban yang tak bisa beliau tinggalkan dalam setiap perjuangannya? Jika Anda bertanya, apakah benar Muhammad Al-Fatih sudah melakukan tindakan besar yang mengubah sejarah peradaban dunia? Iya, dalam sejarah hal ini tidak aneh. Bukankah sahabat Rasulullah SAW bernama Utsman juga menjadi panglima perang dalam usia 18 tahun? Sementara yang menjadi prajuritnya adalah Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah SAW yang waktu itu sudah tua. Ini menunjukkan betapa kualitas keimanan dan kekuatan ruhani Utsman menjadi salah satu ukuran yang dipertimbangkan Rasulullah SAW ketika menetapkan Utsman memimpin ekspedisi militer menghadapi kekuatan superpower Romawi.
Namun, sang pedang malam, orang Asia bernama Muhammad Al-Fatih, merontokkan superpower Romawi pada 1453. Cukup unik, beliau ahli sholat malam, tahajud, dan ahli qiyamul lail. Beliau selalu kontak dengan energi terbesar di alam semesta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu takarub, mendekatkan diri kepada Allah, pemilik dan penguasa tunggal alam semesta. Sejak kecil, Sultan Muhammad Al-Fatih dididik oleh seorang wali. Beliau tumbuh menjadi remaja yang memiliki kepribadian yang unggul. Beliau jadi sultan dalam usia 19 tahun, menggantikan sang ayah. Bagaimana sifat Muhammad Al-Fatih sehingga beliau mampu memetik keberhasilan dalam hidupnya dengan sangat efektif? Merebut benteng Konstantinopel yang kokoh itu. Sifatnya yang tenang, berani, sabar menanggung penderitaan, tegas dalam membuat keputusan, dan mempunyai kemampuan mengawasi diri, self-control yang sangat luar biasa. Kemampuannya dalam memimpin dan mengatur pemerintahan sangat menonjol. Sultan Muhammad Al-Fatih sangat tegas terhadap musuh. Namun, lembut kalbunya bagai selembar sutra dalam menghadapi rakyat yang dipimpinnya. Kebiasaan Sultan Muhammad Al-Fatih unik. Beliau selalu berkeliling di malam hari, memeriksa kondisi teman dan rakyatnya. Sengaja beliau berkeliling untuk memastikan agar rakyat dan kawan-kawannya menegakkan sholat malam dan qiyamul lail. Qiyamul lail, sholat tahajud. Inilah senjata utama Muhammad Al-Fatih dalam mengarungi kehidupan di dunia yang fana ini. Inilah pedang malam yang selalu diasahnya dengan tulus ikhlas dan khusyuk, ditegakkannya setiap malam. Dengan pedang malam ini, timbul energi yang luar biasa dari pasukan Muhammad Al-Fatih. Sejarah mencatat Muhammad Al-Fatih yang baru berusia 21 tahun, berhasil menggapai sukses besar, menerobos benteng Konstantinopel. Setelah dikepung beberapa bulan, maka takluklah Konstantinopel. Suatu hari, timbul soal ketika pasukan Islam hendak melaksanakan sholat Jumat yang pertama kali di kota itu. Siapakah yang layak menjadi imam sholat Jumat? Tak ada yang jawab, tak ada yang berani menawarkan diri. Lalu, Muhammad Al-Fatih tegak berdiri. Beliau meminta kepada seluruh rakyatnya untuk bangun berdiri. Kemudian beliau bertanya, siapakah di antara kalian yang sejak remaja, sejak akil balik hingga hari ini, pernah meninggalkan sholat wajib 5 waktu? Silakan duduk. Subhanallah, Maha Suci Allah, tak ada seorang pun pasukan Islam yang duduk. Semua tegak berdiri. Apa artinya? Itu berarti tentara Islam pimpinan Muhammad Al-Fatih sejak masa remaja mereka hingga hari ini tak seorang pun yang meninggalkan sholat fardu. Tak sekalipun mereka melalaikan sholat fardu. Luar biasa. Lalu Muhammad Al-Fatih kembali bertanya, siapa di antara kalian yang sejak balik dahulu hingga hari ini tak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib? Kalau ada yang pernah meninggalkan sholat sunnah sekali saja, silakan duduk. Sebagian lain segera duduk. Artinya, pasukan Islam sejak remaja, mereka ada yang teguh hati, tidak pernah meninggalkan sholat sunnah setelah maghrib, 2 rakaat sebelum subuh, dan sholat rawatib lainnya. Namun, ada yang pernah meninggalkannya. Betapa kualitas karakter dan keimanan mereka sebagai muslim sungguh bernilai tinggi. Sungguh jujur pasukan Islam Al-Fatih. Dengan mengedarkan matanya ke seluruh rakyat, dan pasukan Muhammad Al-Fatih kembali berseru lalu bertanya, siapa di antara kalian yang sejak masa akil balik sampai hari ini pernah meninggalkan sholat tahajud di kesunyian malam? Yang pernah meninggalkan atau 01 malam saja, silakan duduk. Apa yang terjadi?
terlukislah pemandangan yang menakjubkan sejawara barat dan timur. Semua yang hadir dengan cepat duduk. Hanya ada seorang saja yang tetap tegak berdiri. Siapakah dia? Dialah Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk benteng superpower Bizaitum Konstantinopel. Dalam sejarah ditulis bahwa pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih tiba di kota Konstantinopel pada hari Kamis 26 Rabiul Awal 857 Hijriah atau 6 April 1453 Masehi. Di hadapan tentaranya, Sultan Al-Fatih lebih dahulu berkhutbah mengingatkan tentang kelebihan jihad, kepentingan memuliakan niat, dan harapan kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga membaca ayat-ayat Al-Quran mengenainya serta hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pembukaan kota Konstantinopel. Ini semua memberikan semangat yang tinggi pada bala tentara dan lantas mereka menyebut dengan zikir, pujian dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sultan Muhammad Al-Fatih pun melancarkan serangan besar-besaran ke benteng Bizaitum. Di sana takbir Allahu Akbar terus membahana di angkasa Konstantinopel, seakan-akan meruntuhkan langit kota itu. Pada 27 Mei 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih bersama tentaranya berusaha keras membersihkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memperbanyak sholat, doa, dan zikir. Hingga tepat jam 1 pagi, hari Selasa, 20 Jumadil Awal 857 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 29 Mei 1453 Masehi. Serangan utama dilancarkan. Para mujahidin diperintahkan supaya meninggikan suara takbir, kalimat tauhid sambil menyerang kota. Tentara Utsmaniyah akhirnya berhasil menembus kota Konstantinopel melalui pintu Endir, dan mereka mengibarkan bendera Daulah Utsmaniyah di puncak kota. Kesungguhan dan semangat juang yang tinggi di kalangan tentara Al-Fatih akhirnya berjaya mengantarkan cita-cita mereka. Sejak abad ke-8, sahabat Rasulullah berusaha merebut benteng ini. Salah satunya Abu Ayyub Al-Azhari, namun gagal. Baru setelah 6 abad kemudian, benteng ini berhasil direbut di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih. Karena jasanya inilah, beliau diberi gelar Al-Fatih, sang pembuka, yaitu membuka kota Bizaitum yang dulunya adalah Konstantinopel. Beliau adalah seorang pemberani, ahli strategi militer, juga istiqomah dalam sholat tahajudnya. Itulah sebuah kisah sejarah yang sungguh indah dalam bingkai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah sejarah Islam, sang pedang malam yang merupakan rahasia sukses dari seorang pribadi, pengubah sejarah bernama Muhammad Al-Fatih, orang Asia asal Turki yang berusia 21 tahun. Bagaimana menurut sobat zakat sekalian? Semoga diberikan kemudahan untuk mengambil hikmahnya ya. Yuk like dan subscribe video ini agar channel Taman Zakat dapat memberikan lebih banyak lagi manfaat di kemudian hari. Jazakumullah khairan kasiron, sobat zakat yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.